Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah, tempat terbaik di mana kita membawa seluruh hidup kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama menghadap kehadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kau selalu melindungi kami, Kau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau membawa seluruh hidup kami untuk memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Mari Engkau datang di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami siap pagi ini Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang setia seperti Engkau ya Bapa. Kau memelihara kami, kami ya Tuhan.
buat kebaikan-Mu ya Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selalu memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami tidak hanya ingin bersyukur bahwa Tuhan baik, tapi pada pagi hari Tuhan kami mau bersepakat bersatu hati. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia melayani-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, nyatakan akui bahwa Tuhan tidak sekali-kali mengingkari apa yang Ia janjikan pada kita. Kau Allah yang setia. Amin, amin, amin. Ya Yesus, ini janji kami Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Kami mau setia, kami mau melayani-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin, amin. Seperti-Mu Yesus. Setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Seluruh hidup kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang sanggup, yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya Allah yang baik. Amin. Tuhan tak kekuatan, yang tunduk patuh dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kau
di dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah berikan kami kekuatan yang baru pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi problema kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Iya Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa ketika Tuhan memberkati saya, Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersyukur padamu. Kami mau terus berharap padamu ya Allah. Karena Kau Allah yang setia dan baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau
Kristus, Ibu Ajeng berdoa untuk sambut firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan dinaikkan di hadapan Tuhan. Boleh kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu, simpan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang diperkatakan semuanya itu berasal dari Tuhan. Kekuatan bagi setiap kami yang hadir pada pagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Terpujilah. Terima kasih. Haleluya. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami mau naikkan di dalam nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur pada pagi menjelang siang kita ada di ibadah yang kedua dan Tuhan masih mempercayakan untuk kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini atau siang hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Haleluya. Karena ini ibadah kedua, saya yakin semua kita sudah sarapan. Amin. Haleluya. Kalau sudah sarapan, suaranya banter dan kuat. Haleluya ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16 saudara. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 16. Kita baca saya ayat pertama, Bapak Ibu semua saudara ayat yang kedua, dan demikian selanjutnya. Mulai dari saya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mari. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yang ditampilkan cuma ayat 7 saudara ya, tetapi kita baca seluruh ayat. Luar biasa buat kerjasamanya kita pada pagi hari ini. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara mengenai hidup diberkati, semua orang pasti ingin diberkati. Benar? Ya. Tadi kita sudah menyanyikan pujian ini ya.
kau tunjukkan kasih setiamu, ya. Kau sediakan yang kuperlu. Ini luar biasa, saudara. Ya. Ini berbicara atau pasal 91 berbicara mengenai providensia Allah, saudara. Ya. Apa itu providensia Allah? Ya, provide itu dalam bahasa Inggris artinya adalah menyediakan, saudara, melengkapi, ya, memelihara. Dan providensia Allah adalah tindakan yang Allah kerjakan, dan itu bekerja dengan secara berkesinambungan untuk apa? Melengkapi, menyediakan, melindungi, memelihara kebutuhan semua makhluk ciptaannya, saudara, sehingga terjadi keteraturan hukum alam dan segala tatanan, dan itu hanya satu, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Ini hal yang luar biasa. Dan Mazmur 91 ini didengung-dengungkan waktu mulainya COVID-19, saudara, ya. Banyak hamba Tuhan berbicara tentang hal ini, saudara, ya. Penyakit sampar tidak akan menjamah kau dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Tetapi saya rindu untuk mengajak kita pada pagi hari ini bersama, ya. Bagaimana untuk kita bisa menikmati providensia Allah ini, menikmati penyediaan pemeliharaan yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Walaupun banyak para teolog berkata bahwa hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun kita punya free will, punya kehendak bebas, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan banyak orang pun juga kemudian berpikir bahwa saya ini hanya bergantung dan hidup saya ada pada nasib dan takdir, saudara. Sehingga kita seringkali menyalahkan situasi kondisi, menyalahkan keadaan yang sebetulnya kita bisa merubahnya. Bukan orang lain yang merubahnya, saudara, tetapi kita yang merubahnya. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan hal ini, saudara? Karena kalau kita tahu hidup kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi, disitulah nyata pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Seperti gambar ini, coba saudara lihat. Saudara ingin kaya? Pasti, ya. Saudara ingin berhasil? Ya. Saudara ingin menikmati pendidikan yang tinggi? Pasti, ya. Kita semua pasti ingin jadi orang-orang yang percaya, yang luar biasa hidupnya diberkati Tuhan. Dan pasti kita juga memiliki titik puncak kehidupan, saudara, ya. Waktu saya belajar bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, Kanaan tidak hanya berbicara mengenai Kanaan samawi, Kanaan surgawi, saudara, tetapi Kanaan itu berbicara juga mengenai titik puncak kehidupan. Dan setiap kita akan memiliki hal tersebut, saudara. Tetapi pertanyaannya, kadangkala kita hidup dalam falsafah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Orang Jawa bilang, wah, urip ki mung mampir ngombe, istilah gitu, saudara. Sehingga nenggone penjual gorengan tulisane urip ki mau mampir ngombe ora lali tuku gorengan, gitu, saudara, ya. Padahal minyak larang, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara, ya. Sehingga kita juga seringkali berkata bahwa wah, hidup saya ini lagi tidak enak. Wah, hidup itu seperti roda. Saya sudah di bawah, sudah kepencet, ya, sudah jatuh ditimpa tangga ke gelundungan duren, gitu, saudara, ya. Wah, tambah enak, saudara. Tapi namanya roda, saudara, dia tetap posisinya di bawah sebagai alas. Walaupun dia lagi di atas, dia tetap sebagai roda, saudara. Tetapi Ulangan pasal 28 berkata, setiap orang yang mendengar, memperkatakan dan hidup sesuai dengan apa yang Kukehendaki, dia tidak akan pernah menjadi roda yang tetap hidupnya di bawah, saudara. Dia akan jadi kepala dan bukan ekor, saudara. Itu pasti, saudara. Tetapi pertanyaan kita adalah, kenapa hidup saya masih biasa-biasa saja seperti ini? Pelayanan yang saya kerjakan masih stagnan seperti ini. Mengapa ini kita alami dan lalui sampai hari ini, saudara? Kita belajar dari firman Tuhan, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Bagaimana hidup dalam providensia Allah ini, saudara? Ya, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris di dalam ayat yang pertama, saudara. Mungkin saya ditayangkan di slide selanjutnya. Dikatakan begini, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, saudara. Itu di ayat yang pertama, saudara. Jadi, saudara, pada waktu saudara tidak hanya cuma duduk seperti saudara pagi ini duduk, saudara enjoy duduk, saudara. Dan banyak orang yang pingin duduk, sehingga ada orang mengatakan kalau sudah duduk lupa berdiri, saudara. Artinya duduk adalah bagaimana saudara menikmati berdiam, dan yang luar biasa adalah di dalam in the secret place of the Most High, saudara. Ini tempat yang tidak pernah orang tahu, saudara.
Tempat yang tersembunyi ini the most high, saudara. Artinya tempat yang tidak pernah bisa dijangkau oleh siapapun juga. Dan ini adalah dinikmati oleh orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, saudara. Amin. Kadangkala kita ingin memiliki posisi yang tinggi, memiliki jabatan dan kehidupan yang lebih enak daripada yang lain, saudara. Tapi seringkali kita kemudian dikhawatirkan, waduh, teman saya menyayangi saya. Waktu kita belajar di sekolah, wah teman saya juga belajar rajin, wah pasti peringkat saya pasti akan direbut dan sebagainya. Hidup ini perjuangan, kompetisi, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya, dia tersimpan di tempat yang tersembunyi, dan itu the most high place, saudara. Tempat yang tidak pernah bisa dijangkau, saudara. Artinya, saudara, waktu kita hidup dalam pemeliharaan Allah, saudara, ya, kita akan diam di tempat yang tersembunyi. Dan itu hanya siapa yang bisa mengetahuinya? Hanya saya dan saudara, dan Tuhan yang mengetahui itu semua, saudara. Mengapa hal ini Tuhan kerjakan, saudara? Karena sebetulnya kita, seperti saya katakan, bahwa kita ini semua adalah biji mata Tuhan. Kita ini spesial, istimewa, saudara. Dan orang-orang yang istimewa tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang tidak spesial dalam hidup ini. Itu pasti. Ya. Pada waktu kita ada dalam providensia Allah, saudara, kita sementara sedang berdiam, saudara. Apakah waktu kita berdiam kita pasif, saudara? Kita kemudian tidak berbuat dan mengerjakan apa-apa? Tidak, saudara. Ya, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, mereka akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan bentengku, Allahku, kepadanya aku percaya. Jadi pada waktu kita ada di dalam Tuhan, justru di sana ada pengagungan dan sebuah deklarasi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita sampaikan, kita proklamirkan bahwa Dialah memang yang menjadi perlindungan dan kota benteng dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga pada waktu kita harus menghadapi kehidupan yang bertambah sulit, saudara, kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita bisa melampauinya semua, saudara. Ya. Itu pasti Tuhan kerjakan, saudara. Ya, dikatakan dalam ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini, saudara, T-U-H-A-N-nya itu besar semua, saudara. Ini disebutkan sebagai El Elyon, saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-18 jelas di sana, dia adalah Tuhan yang berperang, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang sanggup untuk membela, dan Dia yang sanggup untuk membentengi kehidupan kita, saudara. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, saudara, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, buat apa kita takut? Dan ini yang harus kita nikmati dalam hidup ini. Dialah El Elyon itu yang terus berperang dan mengerjakan segala sesuatunya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan di sini Tuhan berkata bahwa kalau Dia menjadi tempat perlindungan dan kota benteng, terus bagi siapa, saudara? Ayat 2 berkata, bagi setiap aku yang percaya, bagi setiap kita yang percaya. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi ini, saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Percaya yang seperti apa yang saudara miliki kepada Tuhan, saudara? Kadangkala kita sudah berdoa, kita sudah berkata-kata, kita sudah memohonkan segala apa yang menjadi syafaat dan setiap pergumulan kita. Tapi pada waktu kita selesai berdoa, kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Tuhan, mana jawabannya? Mana jalan keluar yang Kau berikan? Mana yang aku harapkan supaya masalah ini cepat selesai? Sehingga kita selalu menjadi pengatur Tuhan, dan kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Dan pada waktu ini terjadi, saudara, maka kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah perlindungan dan kota benteng kita, saudara. Jadi apa yang kita doakan bukannya salah, sangat salah, saudara. Kemudian kita tidak akan pernah menerima jawaban daripada Tuhan. Apakah ada doa yang salah? Ada di dalam Yakobus, ya. Karena doa hanya untuk sesuatu yang bersifat hawa nafsu, hanya sesuatu yang kita inginkan tanpa kita tahu. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan itu juga beriringan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kalau sudah waktunya Tuhan memberkati, engkau tidak akan terbendung dengan berkat itu, saudara.
Tetapi kadangkala kita menjadi kaget dengan berkat itu dan kemudian kita tidak memuliakan Tuhan, bahkan kemudian melupakan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak bisa memanage apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi orang kalau ingin dibawa ke tempat yang tertinggi, bahkan tempat yang tersembunyi, itu hanya bagian Tuhan yang bisa mengerjakan itu, saudara. Sehingga Wahyu berkata, kalau dia sudah buka pintu, sudah buka jalan, tidak ada orang yang sanggup untuk membukanya. Kalau kau sudah dibawa naik, tidak ada satu tangan yang sanggup menurunkan engkau. Amin. Karena engkau ada di tempat yang paling tinggi, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan itu karena providensi Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, saudara, providensi Allah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Sebelum masuk yang kedua, ada hal yang seperti ini. Coba satu foto kita tayangkan ya, satu slide ini, saudara. Nah, ini, saudara. Kadangkala kita sudah sharing, kita sudah mengerjakan apa yang menjadi Tuhan, saya ketemu teman begini dan begitu, tetapi dinding itu menjadi bertelinga, saudara. Sehingga apa yang kau sampaikan itu tidak akan pernah menjadi secret, tidak akan pernah menjadi rahasia, dan itu akan bocor kemana-mana. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, apa yang jadi rahasiamu tetap aman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, saudara, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, saudara. Ya, saudara tahu bahwa burung itu adalah binatang yang paling sensitif, saudara. Ya, tayangkan sebuah gambar ini, saudara. Ya, burung adalah sesuatu atau seekor binatang yang sensitif, saudara. Walaupun saudara berjalan 5 meter di depan burung itu, apapun itu, saudara, waktu saudara bergerak 1 detik atau 1 gerakan saja, dia pasti akan terbang, saudara. Tetapi yang luar biasa adalah kenapa burung ini bisa ditangkap dalam jerat, saudara. Karena ada yang memikat, saudara. Karena ada yang memikat, saudara. Itu yang membuat burung yang dikatakan binatang sensitif, dia pun juga bisa kena jerat, saudara. Ini gambaran kehidupan manusia, saudara. Tipologi manusia yang mudah sekali, dia sebetulnya sensitif, saudara. Kadangkala, saudara, kita berkata bahwa dia kok sombong banget ya. Padahal sebenarnya kita yang sensitif, saudara. Dan yang sombong bukan dia, saudara, kita yang sombong, saudara. Karena kita tidak ditegur, kita berkata kepada orang itu, dia sombong, saudara. Ya. Inilah kehidupan manusia. Mudah sekali, saudara. Dalam hidup kita banyak hal yang kita inginkan, tetapi itu juga mudah sekali untuk hilang begitu saja, saudara. Seekor binatang burung ini, dia waktu kena jerat, saudara, maka dia sudah tidak akan bisa terbang bebas lagi. Dia bukan lagi menjadi burung yang bisa menikmati semua apa yang dia lihat, di mana dia bisa terbang dengan leluasa. Tetapi dia hanya menjadi seekor binatang yang kemudian hanya di sarang atau di kandang, saudara. Di sangkar yang tidak pernah mengalami kebebasan. Mungkin suaranya bagus, saudara. Dilombakan di mana-mana dapat juara, dapat trofi dan sebagainya, saudara. Tetapi pada waktu dia melihat teman yang terbang bebas, saudara, dia akan sangat begitu iri, saudara. Kenapa hidupnya bisa bebas, bisa menikmati sedemikian rupa, sedangkan saya hanya terkungkung dalam sebuah sangkar yang tiap hari memang nyaman, dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan sangkarnya, kandangnya, tapi harus menyanyi dan dipaksa supaya menang, saudara. Itulah binatang burung ini, saudara. Kadangkala kita senang, saudara, pada waktu semuanya tersaji, semuanya disiapkan, semuanya dilayani dengan luar biasa. Padahal Yesus berkata, terlebih besarlah mereka yang melayani, bukan yang dilayani, saudara. Memang untuk melayani itu bukan bagian yang mudah, saudara. Untuk to serve, untuk kita melayani butuh pengorbanan yang luar biasa. Kadangkala tidak mendapatkan penghargaan, bahkan kita seringkali minta perhatian aja, semuanya
sepertinya diabaikan, saudara. Jadi pada waktu kita pelayanan Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, ingin memberi yang terbaik, tapi kadang-kala kita tidak mendapatkan sebuah perhatian, saudara. Dan kemudian kita bukan hanya mangkel, bukan hanya sakit hati, kemudian kita mutung dan kemudian kita tidak mau melayani Tuhan lagi, saudara. Jadi pelayanan yang dikerjakan itu hanya untuk dilihat, pelayanan yang dikerjakan itu hanya untuk semata-mata mendapatkan pengharapan, penghargaan tertentu, bukannya semuanya untuk Tuhan, saudara. Kita belajar dalam kehidupan kita, ya, bahwa setiap kehidupan kita Tuhan beri kesempatan untuk kita melayani Raja di atas segala raja. Itu pasti, saudara. Tetapi mari kita kerjakan. Mungkin kita berkata, wah saya belum kaya untuk saya bisa memberi yang banyak. Saya belum berhasil untuk saya bisa menopang pekerjaan Tuhan. Saya belum memiliki sesuatu yang dahsyat untuk saya bisa sumbangkan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak tunggu besar, saudara. Mulai dari ini, apapun kapasitas yang ada dalam dirimu, Tuhan siapkan semuanya untuk mengerjakan bagianmu sesuai apa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Tetapi kadang-kala kita mudah terpincut, kepilut bahasa Jawanya, saudara, ya. Sehingga kita waktu masuk dalam jerat, saudara, kita tidak menjadi orang yang bebas, saudara. Menjadi pribadi yang bisa mengapresiasikan semua kebaikan dan kemuliaan Tuhan, ya. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan benar-benar sanggup untuk membuat kita ditudungi dan di bawah sayapnya Tuhan membuat kita bisa berlindung. Dan luar biasa kesetiaannya Tuhan ialah perisai dan pagar tembok, saudara, ya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau, ya. Kata dialah itu juga adalah Tuhan. Dan dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan dia adalah Allah El Shaddai, itu, saudara. Apa itu, saudara? Allah yang maha kuasa, saudara. Dia yang sanggup untuk melepaskan segala apa yang menjadi setiap ikatan. Dan firman Tuhan berkata, pada dikatakan dialah yang melepaskan kau dari jerat menangkap burung. Artinya apa? Jerat itu ada di depan kita, saudara. Tetapi yang luar biasa, kita dilepaskan oleh Tuhan, ya. Sehingga Mazmur 34 ayat 20 berkata apa? Kemalangan orang benar itu banyak, saudara. Dan kadang-kadang kita berpikir, Tuhan semakin saya setia, semakin saya jadi anak Tuhan, semakin saya melayani dengan sungguh-sungguh, persoalan ini tidak pernah selesai, saudara. Bisnis yang saya kerjakan, semua apa yang saya kerjakan hari ini sepertinya belum membuahkan hasil. Temanku yang kayaknya biasa-biasa, wah kayaknya enak banget, saudara. Bisnisnya langsung dedel, pekerjaannya, jabatannya langsung naik cepat, saudara. Promosinya, wah cepat sekali. Saya sudah bekerja begini dan begitu, sudah tenanan, sudah benar, sudah jujur. Ya, apa memang benar atau katakan jujur itu ajur, saudara. Tapi mari kita belajar ayat ini. Kemalangan orang benar banyak, saudara. Tapi apakah sampai itu saja, saudara? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, saudara. Luar biasa, saudara, ya. Yang saya mau saksikan adalah, tadi pagi saya sudah bersaksi, hari Jumat tanggal 1 April 2022, ya, tempat kami jadi viral, saudara. Ya, masuk berita karena salah satu atlet terbang layang yang pakai parasut para layang, saudara, jatuh dari ketinggian 200 meter, jebol atap plafon sampai jatuh di pastori lantai 2 kami, saudara. Dan itu peristiwa yang tidak pernah saya duga, saudara. Tetapi yang saya mau ceritakan, saudara, kalau saudara buka YouTube di Tribun kemudian, dan itu juga masuk berita, saudara, hari Sabtu tanggal 2 April 2022, ya saya tidak tahu, cuma di syuting begitu aja pakai kamera handycam kecil, saya pikir tidak masuk berita, hanya cuma untuk referensi, ternyata masuk, saudara, di Kompas News sore, saudara, ya, berita itu, karena memang yang jatuh itu atlet, saudara. Tetapi yang mau saksikan adalah anak saya yang nomor 2, 4 menit sebelum kejadian dia duduk di situ, saudara.
Kalau dia masih duduk di situ, ceritanya akan beda, saudara. Waktu kejadian itu terjadi, saudara. Sampai waktu kami bersih-bersih, ya, saya pun juga menemukan sebongkah tulang yang lepas, saudara. Sampai saya bilang, wah keras sekali memang benturannya, saudara. Jadi di plafon di tempat saya itu pakai gipsum, pakai baja ringan, tetapi ada beberapa blender dari kayu kelapa, glugu, saudara. Dan itu memang kayu yang tua yang tidak bisa dipotong, makanya saya taruh di atas untuk tempat alur listrik, begitu ya, untuk nempel daripada kabel listrik, saudara. Dan itu patah, saudara, karena benturan yang begitu keras. Saya hitung ada 5 usuk dan 6 reng, saudara. Kalau saya pikir itu gempa, waktu kejadian itu saya bilang, wah kalau gempa ya enggak begini, saudara. Ternyata memang ada sesosok yang jatuh dari atas, saudara. Dan itu kami alami bukan karena orang yang jatuh, saudara, tetapi saya bilang, Tuhan luar biasa, Engkau melindungi. Sekian menit saja kalau anak itu masih duduk di situ, saudara, ceritanya beda, saudara. Tetapi Tuhan meluputkan anak itu, saudara. Saya sampai bilang, Nang, kamu anak yang luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Dan satu hal, saudara, cerita di luar, saudara. Kalau saya pergi ke pasar, pergi kemana-mana, saudara, sampai kami kalau ada pertemuan kumpulan PKK atau RT gitu, saudara, tetangga tuh yang cerita, kalau dia pas ngerumput ke dusun lain atau ke desa lain, saudara, dia ditanya, wah Pak Pendetone kayak rawani tinggal ning ngono ya? Wah, wedi mesti kuwi gitu, saudara. Saya sampai bilang, sampai kejadian hari itu terjadi, saudara. Sampai hari ini, walaupun saya pelayanan ke sini, anak-anak saya tinggal di rumah, saudara. Karena ibunya juga ada di rumah, ibunya lagi pulang ke Sulawesi karena mamanya sakit, saudara. Anak saya tidak pernah takut dengan kejadian itu, saudara. Luar biasa, saudara. Bukan karena saya pendeta ngajarin kepada anaknya, saudara, tetapi mereka tahu bahwa orang benar ada dalam tangan perlindungan Tuhan, saudara. Tidak boleh takut, saudara. Yang buat saya bingung adalah pihak keluarga waktu kejadian hari Jumat sorenya tuh utus seorang, ya bahasa mereka dukun paranormal gitu ya. Untung ketemu dengan Pak RW-nya dulu, saudara. Dia mampir ke tempatnya Pak RW dan bilang, Pak, saya mau ke tempatnya Pak Pendeta. Arep apa? Arep nyarati ini, ben nanti tidak gentayangan, katanya begitu. Wah, ora usah. Pak Pendeta model ngono-ngono, dibilang itu. Ndak model. Ndak usah, bawa pulang lagi. Dan itu setelah berlangsung berapa waktu, dia baru cerita, saudara. Waktu ada acara lebih halal, dia cerita. Saya bilang, wah Pak, ngerti kok nang omah wae, sapa ngerti seratnya no abang-abangnya no birune gitu, tak jipuk gitu, saudara. Aku, saudara, ada duitnya, saudara. Tapi saya bukan masalah materinya, saudara, tapi saya hanya bercanda, saudara ya. Inilah orang dunia, saudara. Ada kejadian seperti itu, mereka langsung berkata bahwa pasti takut, bahasa Jawane pasti ngeri, gilani dan sebagainya, saudara. Nggak mungkin berani tinggal itu, saudara. Sampai hari ini kami beraktivitas, ya di pastori, ya naik turun nggak masalah, saudara. Dan yang luar biasa lagi, anak-anak saya tanya, takut le? Enggak, Pak. Puji Tuhan. Mereka bukan takut, tidak takut karena saya pendeta, bukan. Tapi mereka juga tahu firman Tuhan, saudara. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Yang ketiga, saudara, hidup dalam providensi Allah, dalam pemeliharaan, dalam anugerahnya yang besar, saudara, membuat kita tidak takut menghadapi hari esok, saudara. Apa yang dunia tawarkan hari ini? Ketakutan, saudara. Ya.
Kenapa Bapak Jokowi yang kecil tapi dia berani saudara datang ke Ukraina, datang ke Rusia? Karena kalau nilai inflasi kita saudara sampai digitnya bertambah saudara, remuk negara kita saudara. Siapa yang sudah bangkrut saudara? Sri Lanka, betul? Mengapa? Karena di Sri Lanka tidak ada Sri Mulyani. Ya, di Sri Lanka tidak ada Sri Mulyani saudara. Di Indonesia ada Sri Mulyani saudara, betul saudara. Gajinya berapa jadi menteri saudara? Dia tinggalkan menjadi seorang pimpinan Bank Dunia saudara, hanya untuk melihat Indonesia tidak bangkrut. Rakyatnya 260 juta sekian saudara. Sri Lanka bangkrut saudara ya. Kenapa ini terjadi saudara? Ini dunia saudara. Tetapi kita Wahyu berkata bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar saudara. Tetapi yakinlah bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkannya, dan jemaat GPDI Bukit Zaitun adalah jemaat yang memiliki minyak dan anggur yang datangnya dari Tuhan. Amin saudara. Dan itu tidak akan dirusakkan oleh Tuhan. Berapa waktu lalu teman saya punya Innova tahun 2020 saudara. Ya, dia jual. Dia bilang, wah boros aku nganggo sing bensin, saya mau cari yang lebih murah lagi saudara. Saya tanya, kenapa dijual? Wah boros dan sebagainya saudara. Kemudian dia cari yang lebih irit saudara. Tetapi karena istrinya bekerja di salah satu bank yang terkenal saudara, istrinya bilang gini, ndak usah ambil, hari-hari ini ngeri, suku bunga ini akan kacau kalau Rusia Ukraina terus perang ya. Ini minyak dunia heboh, gas sudah naik, suku bunga kalau nanti naik akan terjadi kredit macet dan bisa pengalaman 98 terjadi. Dia bilang begitu saudara. Saya tidak menakut-nakuti jemaat pada pagi hari ini, tetapi ini dunia yang harus kita hadapi. Hari-hari kita adalah hari-hari yang jahat saudara, tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Orang-orang yang ada dalam pengurapan Tuhan tidak akan dirusakkan oleh setiap situasi kondisi itu. Lah masa toh om bentar lagi akan ada PHK, bentar lagi akan ada begini dan begitu ya. Kenapa sekarang BBM pakai aplikasi dan sebagainya saudara? Karena akan ada pembatasan saudara ya. Dan ini realita yang terjadi saudara. Tetapi apa itu akan membuat kita takut saudara, membuat kita akan merasa wah kita tidak bisa hidup lagi dan semua tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan hari-hari ini. Tidak saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan memang inilah akhir dari akhir zaman saudara. Tetapi setiap kita orang yang percaya berharap kepada Tuhan, GPDI Bukit Zaitun, orang-orang yang penuh dengan minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan oleh situasi kondisi. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar saudara. Harga akan naik saudara. Berapa waktu lalu saya dikabari ya, dan istri saya berangkat karena mamanya sakit saudara ya. Akhirnya saya harus bertindak sebagai single parent saudara ya. Jadi bapak dan jadi ibu saudara ya, ngantar jemput anak sekolah, ngojek gitu saudara ya. Terus ke pasar saudara. Wah saya kaget saudara. Saya tuku lombok saudara. Pinten mbah? 100 om. Weh 100 lombok ya. Duit abang siji mau lombok sekilo saudara. Betul? Berambang pinten? 80.000. Wah, larep masa apa saya bilang gitu saudara. Masa iyo gitu saudara ya. Tapi ini yang terjadi saudara. Ini realita kenyataan saudara. Dan di tempat kami saudara, ini sementara para petani melihat bahwa apa yang dilihat kondisi iklimnya setelah hujan ini mulai panas, dan memang BMKG menyatakan nanti Agustus adalah puncaknya musim ketiga, musim kemarau saudara. Tapi coba masih ada hujan saudara. Sementara mereka lagi nandur jagung saudara, baru meranggas ini saudara, baru keluar kuncup saudara. Dihajar hujan, dihajar panas, alum kabeh saudara. Remuk saudara. Makanya ndak heran saudara, biasa tuku sawi cuma 3.000 4.000 iso 8.000 saudara.
Semua serba mahal, saudara. Apa ini membuat kehidupan kita, sudah saya tak berhenti hari ini hidup itu? Tidak, saudara. Kalau kita menikmati providensia Allah ini, hidup kita tetap akan ada harapan sampai hari ini dan sampai selanjutnya, saudara. Ya, itu tetap akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus caranya bagaimana untuk kita bisa menikmati hal ini? Ayat yang ke-14, saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuhan yang meluputkan, saudara. Ya, Tuhan yang meluputkan. Sama seperti apa yang dialami oleh Musa dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang berperang ganti aku dan aku akan diam saja. Ini pengalaman yang luar biasa, saudara. Dan pemazmurnya adalah pengalaman daripada Musa di Mazmur pasal 90, tadi saya bahas tentang itu di pagi, dan lanjut di ayat atau di pasal 91 pada siang hari ini, saudara. Ya. Ini satu peristiwa yang memang Musa alami dan benar-benar dia lihat di depan matanya. Bentangan Pihahirot itu tidak akan bisa membuat mereka pergi kemana-mana. Di belakang tentara Firaun, bahkan Firaun mengejar mereka. Di depan itu hanya ada lautan yang tidak akan mereka bisa seberangi, saudara. Tidak akan ada pernah harapan di depan mereka, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa, kita dibawa ke sini hanya untuk mati. Mungkin kau pagi ini berkata, Tuhan, aku sudah datang ke gereja, tapi kok belum ada jawaban, kok belum ada apa yang aku pergumulkan diselesaikan oleh Tuhan. Sepertinya semuanya seperti tembok raksasa yang besar yang kita tidak mungkin akan tembus. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Kedangkan tongkatmu. Hanya cuma dengan tongkat kayu, saudara. Yang mungkin orang berkata ini tidak berharga. Tetapi dari tongkat itu laut bisa terbelah semalam-malaman dan bangsa Israel lewat di tanah yang kering. Ini luar biasa, saudara. Saya yakin di tempat ini Bapak Ibu Gembala juga berdoa buat jemaat di situasi kondisi yang sulit hari-hari ini. Mungkin tidak ada sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Gembala, tetapi waktu mereka punya tongkat yang dari Tuhan, mereka bisa membawa jemaat untuk melewati tempat kering dan melewati semua yang tidak mungkin, bukan hanya mungkin, terjadi pada hari ini. Karena itu percayalah kepada Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Caranya bagaimana? Hatinya melekat kepadaku. Amin, saudara. Kata melekat itu nempel, saudara. Sehingga Yohanes pasal 15 apa? Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting yang menempel pada pokoknya, kalau dia sudah lepas dia akan menjadi kering dan kemudian dia dikumpulkan dan dibakar. Tetapi pada waktu kita tetap menempel, mungkin kita sampai hari dibersihkan. Tuhan, hari ini saya masih alami kegagalan, saya masih alami bangkrut, saya masih alami rugi. Kapan saya untung? Untung itu cuma punya teman saya. Kapan saya punya? Tapi hari ini ada good news, ada berita baik bagi kita semua. Ini waktunya Tuhan membuat hal-hal baru terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, ada jalan yang bisa dibuat Tuhan, dan kita berjalan di tempat yang luar biasa, ya. Dan yang terakhir, saudara, ya, tentang providensia Allah ini, ya, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Kalau saudara berulang tahun hari ini, lagu yang dinyanyikan selamat ulang tahun. Apa? Panjang
umurnya. Padahal semakin kita bertambah umur, kita pendek kontraknya, saudara. Betul? Kita pendek kontraknya, saudara. Semakin habis kontrak kita di dunia ini, saudara. Ya. Nggak mungkin kita juga nyanyikan kepada orang yang ulang tahun, wah, dan cepat mati, pendek umurnya gitu. Nggak mungkin, saudara. Ya. Sehingga kalau orang Chinese bikinnya apa, saudara? Mion, lolor, dowo gitu, saudara ya. Maksudnya biar panjang gitu, saudara. Yang luar biasa adalah bahwa setiap kehidupan kita memang memiliki keterbatasan. Musa berkata dalam Mazmur pasal 90, tadi pagi sempat saya bahas hal ini, tetapi kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara. Ya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kita pingin, saudara, kita memiliki panjang umur, saudara. Ya, memiliki usia yang panjang diberkati Tuhan. Amin. Dan Tuhan beri kita kemaksimalan akan hidup ini, itu pasti, saudara. Tetapi manusia juga punya limit, saudara. Dan ini yang dikerjakan atau yang dialami oleh Musa. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Tetapi pagi hari ini, saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, ya, Yusuf, saudara, mereka menikmati kemaksimalan hidup, saudara. Mereka menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka sampai ada titik puncak yang Tuhan siapkan. Dan itu akan kita alami juga. The sacred place and the most high itu akan kita nikmati dalam hidup ini, saudara. Tempat-tempat yang tinggi yang tak terjangkau itu Tuhan siapkan bagi kita semua. Sehingga kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada tangan yang menurunkan engkau. Artinya yang keempat, saudara, hidupmu ada dalam jaminan Tuhan. Kadang-kadang kita menjaminkan apa yang kita punyai secara berharga itu kepada hal yang lain, saudara. Tapi pada pagi hari ini, serahkan hidupmu seluruh sepenuhnya menjadi jaminan di dalam Tuhan. Kalau Dia menjadi jaminan kita, Dia akan mengenyangkan kita seumur hidup kita, saudara. Amin. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Oke. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Benar Tuhan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Engkau ada yang memiliki keraguan dalam hidup.
Pagi ini Engkau datang dengan sebuah kebimbangan yang besar. Bahkan Engkau memutuskan untuk pulang dari tempat ini, Engkau tidak lagi akan kembali untuk melayani Tuhan. Tapi pagi hari datang kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang Engkau bicarakan, apa yang ada di dalam setiap relung hatimu yang paling dalam. Pada pagi hari Tuhan ingin berperkara dengan Engkau. Bahkan pada pagi hari ini ada Engkau yang berkata, Tuhan, sakit penyakitku tidak pernah kunjung selesai dalam hidupku Tuhan. Ini seperti menjadi akar yang terus membuat hidupku tidak pernah memiliki damai. Tetapi pagi hari ini providensia Allah akan bekerja bagi kita semua. Kalau Kau berkata pada pagi hari, Tuhan, apa yang Kau kerjakan belum menemukan keberhasilan. Aku belum seperti yang lain. Mereka menikmati kebanggaan waktu mereka untuk besar, waktu mereka menikmati bisnis yang terus berkembang maju. Tetapi aku terus mengalami keterpurukan dan terus mengalami kekurangan, terus mengalami kelemahan dari hari ini. Tetapi pagi ini, siapa yang duduk dalam naungan Allah, dia akan berkata dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Kalau engkau merasa bahwa keluargamu belum memiliki damai sejahtera, hubunganmu suami istri malah mengalami kerenggangan, pada pagi hari ini Tuhan siap untuk memulihkan kehidupanmu. Kasih yang mula-mula akan mengalir kembali dan membebat setiap luka-luka yang mungkin engkau rasa. Tuhan, aku terluka terlalu dalam oleh suamiku, oleh perkataan, oleh perbuatannya. Suamiku pun Tuhan berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa mengerti kehendak daripada istri. Tapi pagi hari ini Tuhan akan membebat engkau. Suami-suami engkau juga akan rindu dipulihkan untuk mengasihi pasanganmu, mengasihi istrimu. Karena mereka adalah pewaris tahta kehidupan kerajaan bersama dengan engkau. Engkau tidak dapat meninggalkan istrimu. Engkau justru akan membuat hidupmu terus berpaut kepada Tuhan dengan engkau hidup bersama dengan pasanganmu. Karena istrimu merupakan penolong dalam hidupmu. Dan pagi hari ini engkau pun akan mendoakan anak-anakmu untuk mereka memiliki masa depan, memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki pendidikan yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu semua ada dalam providensia Allah. Dan engkau akan dibawa the secret place, the most, tempat yang tersembunyi, yang tinggi, yang paling hebat, yang memang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Dia El Shaddai, Dia Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan ragu, jangan bimbang, jangan cemas. Dia ada bersama dengan kita dan Dia siap memulihkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami pada pagi hari ini.
Kalau Engkau ada yang sakit, taruh bagian tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Yehovah Rafa bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Amin, amin. Kalau Engkau juga siap memberkati kami pada pagi hari ini, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah yang menjadi providensia bagi kami Tuhan. Karena itu kami berdoa pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang sementara bergumul buat usaha, buat pekerjaan, buat setiap kami yang menjadi karyawan Tuhan, kami doakan apa saja yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau buat kami menjadi beruntung dan berhasil Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak kami yang kami didik dalam iman percaya kepadamu, sehingga sampai pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan yang diajarkan. Karena itu kami doakan buat anak-anak kami, waktu kami duduk berbaring berjalan, kami terus mengajarkan kepada mereka. Dan kami doakan buat anak-anak kami, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan itu adalah permulaan pengetahuan. Kami doakan buat anak-anak kami dari pendidikan TK sampai perguruan tinggi, di dalam nama Yesus Tuhan berkati mereka. Bagi setiap kami yang datang Tuhan untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Dan itu merupakan kehendak Tuhan, bukan pasangan yang tidak seimbang, tapi pasangan yang memuliakan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat setiap kami yang rindu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan Tuhan setiap apa yang sementara kami gumuli Tuhan, untuk kami menambahkan setiap apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Kami hanya berharap akan kasih setia Tuhan. Kami tidak takut terhadap bahaya panah di waktu malam Tuhan, terhadap jerat menangkap burung, karena Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Dan kami siap menerima berkat untuk kami menikmati pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan yang kami kerjakan sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, hubungan kami suami istri Tuhan. Perkataan suami, perkataan istri untuk saling memberkati, saling mengasihi. Kasih kami mengalir Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga waktu kami kembali pulang di tempat ini Tuhan, kami akan mendapati bahwa hidup kami akan dipulihkan Tuhan. Kami akan saling menyayangi, karena kami adalah teman pewaris tahta kehidupan. Dan kami percaya Bapak, pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini, Bapak Ibu Gembala, keluarga, dan juga setiap apa yang dikerjakan di GPD Bukit Jatun, Tuhan berkati Bapak. Dan kami rindu Engkau limpahkan dengan jiwa-jiwa, Engkau limpahkan Tuhan untuk tempat ini menjadi berkat dimanapun kami pergi berada. Jemaat-Mu dan setiap kami boleh memberkati, karena kami sudah diberkati Tuhan dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan setiap apapun yang kami pancarkan adalah terang kasih Kristus, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat providensiamu yang Kau kerjakan pada pagi hari bagi kami semua. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing, Engkau memberkati umat-Mu yang memberi persembahan. Engkau tidak melihat nominal mereka, tetapi melihat ketulusan dan setiap apa yang mereka kerjakan. Mereka rindu untuk memuliakan Tuhan melalui harta mereka. Dan kami percaya orang yang menabur akan menikmati tuaiannya. Terima kasih Bapa di sorga. Pertemukan kami di jam-jam ibadah ke depan, dan Engkau tetap beserta dalam kehidupan kami, dan hidup kami dipakai untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyiring Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke tempatmu masing-masing. Bawa dan terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih dan cintanya dari Putra Tunggal Yesus Kristus, pengetahuan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.